Senyores, Johnny my friend, welcome back to Ben Spencer Rocky Channel. Nah, kalian yang suka bilang Avanza ini mobil taksi online, stop, tarik kata-kata kalian ya, karena memang semua orang itu berawal dari nol dan boleh dibilang ini dua mobil yang akan kita bahas nih, yang akan kita bahas kan yang kanan. Tapi semua orang itu bermulanya dari mobil ini, John. Dan boleh dibilang mobil ini kalau kalian ngikutin konten gua, yang punya mobil ini bilang hanya ingin modifikasi sebanyak 2 juta. Padahal dia ingin modif ini mobil ratusan juta sekalipun, duitnya ada, John. Jadi jangan pernah meremehkan orang karena terkadang kita tidak tahu ya. Cuman pelajaran yang bisa kita ambil adalah ketika kita ingin menjadi orang yang sukses atau orang yang memang berkecukupan itu kita mempunyai rasa disiplin yang tinggi. Contohnya kita tahu misalkan kita punya penghasilan 10 juta. Hari ini kita buang duit semuanya 8 juta, kita memang sih masih bisa nabung 2 juta. Tapi gimana caranya ketika kita punya penghasilan 10 juta, kita buangnya dibalik 2 juta. Dan ketika penghasilan itu naik menjadi 100 juta, pengeluaran kita tetap 2 juta sehingga duit kalian itu tetap bagus, John. Investasinya tuh di situ. Investasi itu nggak berupa duit, tetapi berupa mindset kita aja. Mindset kita itu harus dibikin bahwa kita harus disiplin menggunakan uang, sehingga begitu kita sudah menaikin Camry, pengeluaran kita seperti mobil Avanza. Kenapa? Dengan begitu orang akan bisa menjadi orang yang lebih baik, John. Oke? Johnny my friend, gitu, John. Nah, jadi yang punya mobil ini kebetulan sama ya, dan dua-duanya ini kan bakal dijual juga di Euro House. Tapi kita akan bahas lebih ke arah sini ya. Cuman tadi kita bikin analogi aja bahwa sebenarnya ya tidak ada yang boleh kita bermimpi, tapi ketika kita bermimpi itu kita harus disiplin sama diri kita sendiri. Jadi jangan pernah kita berpikir, ah udahlah gue percuma gue nabung, besok juga duit gue habis. Jangan gitu, pokoknya kita sambil nabung, berusaha, bekerja, dan berdoa. Itu yang paling benar, John. Oke, Camry tipe V 2019 ini dengan berbekal mesin 2500 cc dengan tipe V, ya ini boleh dibilang salah satu mobil yang cukup laku di kalangan direksi, kalangan pimpinan perusahaan, atau mungkin sekalipun untuk instansi, karena ya Camry is Camry, bro. Jadi ya boleh dibilang Camry adalah sedan kelas premiumnya si Toyota, ya kan? Tapi karena belakangan ini Camry itu harga barunya makin lama makin mahal, jadi kita lihat agak sedikit yang modifikasi mobil ini ya. Jadi kebanyakan yang banyak melakukan modifikasi itu biasanya Camry XV40. Karena menurut gue, selera gue itu Camry yang paling bagus dan paling abadi modelnya Camry XV40. Kalau udah mulai XV50 sampai XV70 ini kayaknya modelnya udah ke arah sedan Amerika yang kayak modern family gitu deh. Yang kayaknya maksud gue kalau lu mau modif tuh butuh banyak effort kayaknya ya. Kayak kita lihat harus pakai pelek yang gede. Dan kayaknya menurut gue sih pelek ini kurang banget sih, John. Kalau kita bicara kita mau modifikasi velg ini, kayaknya velg ini harus naik sampai 2-3 inci. Enggak lah, mungkin ini sekarang di velgnya di 17, kita mungkin naik sampai ke 18 pun juga bannya harus miti sekali. Kayaknya yang pas itu di 19, lalu pakai lowering kit atau mungkin pakai coil over ya kan, udah gitu di delete chrome. Udah sih cukup ya. Kayaknya Camry itu karena ya kayak dulu bikin Camry aja kan modal pelek, ceperin dikit udah ganteng gitu kan. Jadi ya udahlah, Camry itu memang dari dasarnya udah ganteng. Cuman memang untuk kategori XV70 ini kita membutuhkan waktu yang agak sangat lama untuk memahami dari kontur bodinya, dari kontur desainnya. Memang kita harus butuh waktu lama untuk meresapi modifikasi apa yang cocok sama ini nih. Karena nggak semuanya velg bisa masuk ke model mobil ini, John. Tapi di luar dari modifikasi, kita membahas segi kenyamanan dan memang teknologi di Camry ini ya boleh dikatakan cukup banyak yang baru ya. Kita panggilkan dia si Ridwan Gendut. Tadi kan gue suruh lu nyari cewek naik ini. Yeay, dapat gak? Dapat, Om, tapi nggak berani dia. Hah? Nggak berani diserok. Kenapa? Oh, diserok. Nggak boleh ngomong gitu loh. Kira cewek ikan diserok-serok. Hah? Ini bukan punya sendiri. Oh, masih berharap salah. suatu saat bakal dapet, John. Bukan diserok. Gini, John, caranya, John. Ridwan begitu naik Camry, ente snapgram, thread. Kemana ya hari ini setir Camry? Ya kan? Cakep. Ya kan? Cewek ada yang nanya, mau kemana nih? Iya. Mas Ridwan, ya Ikut kan? dong. Lo tinggal jawab, bukan serok, John. Sherlock. Iya kan? Sherlock aja. Iya, Sherlock aja, mau abang jemput, iya kan? Jadi lo kalau udah bawa mobil ini tuh bawaannya udah bukan ABG lagi, John. Mungkin lebih ke arah, iya, gadun ya. Iya, Wan. Lo langsung zrot gitu ya kan? Jadi ya boleh dibilang
Lu kalau punya Camry nggak ada Dun. Lu kalau naik ini Dun. Iya. Ya, itu ya. Iya, Lu gimana, lebih Jon? pilih duduk di depan nyetir apa duduk di belakang Dun? Gue masih bisa dua-duanya sih. Oh, Ibaratnya kenapa? kalau weekday belakang, Heeh. ya itu tadi kalau mau jemput Gadun Sabtu Minggu, jemput di depan. Oh, depan. Cakep Jadi tuh, iya. kalau bukan maksud lu siang lu jemputnya di depan, begitu malam lu parkir lu duduk belakang berduaan. Bukan kan? Bukan kan? Bukan. Ridwan bukan orang gitu ya. Ya, bukan. Oke, balik lagi ke mobilnya John. Apa yang membuat mobil ini spesial dan istimewa menurut lo? Dari pertama kali lu buka pintu mobil ini. Oke, kalau menurut gue yang spesial pertama desainnya ya. Mm-mm. Walaupun emang tadi bener kata lu John, jadi desain Toyota itu nggak bisa lu tangkep di awal-awal nih. Lu butuh proses buat menyerap-nyerap, dilihat-lihat dulu. Yang awalnya lu kayak, aduh apaan sih nih kok desain barunya kayak gini gitu. Apalagi tadi lu bilang XV40 yang istilahnya paling long last lah ya desainnya. Tapi lama-lama nih kalau dilihat manis sih. Karena kan sekarang ibaratnya mobil ini tuh Amerika banget gitu kan desainnya. Terus lampunya juga udah ngikutin teknologi yang sekarang. Safety-nya juga banyak banget. Teknologi sekarang tuh gimana maksudnya John? Jadi lampunya juga udah LED juga. Terus teknologinya juga ada apa namanya ABS, EBD, terus traction biasa control. aja John, itu Kalia juga ada ABS lu. Yang bener dong review mobil. Tapi dia nggak ada traction gimana? controlnya. Nggak ada apanya? Dia nggak ada kalau kalian nggak ada traction control ya kan? Traction control. Iya. Traction control tuh gimana? Jadi dia ngebantu kalau misalkan mobil itu biar nggak spin. Oh, Gitu. jadi itu sebenarnya kalau di bahasa analogi kehidupan, laki-laki itu traction control itu istri. Iya, biar ketika nggak- laki-laki udah mulai kehilangan kendali, Udah John, mulai ngepot-ngepot ya. istri cabut buntutnya. Ayo lo mau kemana lo, gitu kan? Jadi jangan pernah marah ketika istri lo udah mulai ngomenin lo kan? Karena dia tahu batas laki-laki mereka itu maunya kemana. Iya. Udah ketakar tuh ya. Iya. Udah ketakar larinya Iya, jadi kemana. Johnny my friend, sayangilah istri kalian. Kalau masih minta Camry, beliin aja John. Iya, nggak apa-apa ya. Cakep. Ya Wan? Iya, setuju Kalau banget. jadi lu bakal beliin nggak istri lu Camry? Bisa. Enggak. Kalau budgetnya mumpuni, gua akan beliin. Benar. Iya, karena kan Johnny my friend. yang kayak tadi lu bilang, awalnya kita mungkin masih mampunya beli Avanza dulu. Tapi nggak menutup kemungkinan suatu saat kita akan mampu beli ini Camry. Karena memang itu ya mukjizat dan rezeki Nggak diatur ada yang sama tahu, Tuhan iya. ya. Lu mengeluh aja setiap hari ya. Iya. Lu nggak bakal bisa dikasih Tuhan ini kan, karena Tuhan nggak akan kasih orang yang sering mengeluh gitu ya John. Setuju. Oke, balik lagi John. Tadi lu bilang pintunya gede kayak badan lu. Nah, itu dia gimana? nih. Ini salah satu hal yang gue suka karena buat gue postur yang tinggi, gede. Nggak, lu ngomongnya jangan tinggi gede. Postur gua gendut Iya, gitu tinggi, kan. gendut, Ya, iya kan? ya, lu gendut. Kelihatan lah, iya. Ya, oke. Nah, ini tuh buka pintunya lebar banget, John. Serius lu. Serius, biasanya kan rata-rata segini nih. Nah, dia bisa sampai segini tuh. Beuh. Coba lu duduk, Bos. Ini muat banget, enak. Oke, ya, kita duduk di dalam. Wih, Nah. gila lu Ridwan enak ya. Legroom Gitu. lu juga kayaknya pas gitu ya. Dan ini masih bisa dimundurin ya? Serius lu? Masih. Cuma harus dinyalain dulu. Enggak. Jam terbangnya kurang tinggi nih. Kurang tinggi, Bos. Nah, cuman kekurangannya di bagian samping kiri, dia nggak ada untuk lumbar seat. Lumbar, Oke. lumbar adjustment di sini ya. Yang kanan ada ya? Yang kanan ada dia hanya untuk senderan, maju mundur ya kan. Sama reclining. Dan dia memang double stitchingnya itu lucu dan unik. Warnanya coklat John. Terus ada jahitannya, iya, illumination iya, di sini iya. nih warna biru. Oke. Iya, yang membuat mobil ini kelihatannya Manis ya? manis ya. Cuman memang kita tidak menutup kemungkinan dan tidak menampik. Model dia punya ininya nih kayak Altis banget ya. Iya. Iya, memang agak sedikit Membosankan ya. ya, tapi ya it's a Camry man. Ya orang Indonesia kalau yang udah mulai mapan pasti belinya Camry. Camry. Dan orientasinya bukan di depan. Orientasinya bukan Di di, belakang. sini, di belakang. Iya. Ya, tetapi gini, tidak menutup kemungkinan juga Wan yang kayak gue bilang Wan. Kayak lu bisa duduk depan tapi bisa duduk di belakang. Belakang. Iya. Itu John. Oke, yuk ke belakang yuk. Oke. Mungkin agak sedikit panas nih gue ya, Wan. Heeh. Tolong saya rencananya sekarang jam 5:30 ya. Siap. Bapak mau meeting di Oke. Sudirman, bisa antar ya Wan ya? Siap, Pak. Ya, ya. Tapi kamu tolong pakai deodoran dulu, saya takut pusing. Ya Wan ya? Siap. Oke? Ya. Siap. Ya, saya tunggu ya Wan ya.
Mau naik di sini? Iya, oke. Oke. Enaknya. Oke. Kemana kita, Pak? Saya bingung Pak Ridwan. Saya nih pengen meeting, tapi sebenarnya otak saya tuh lagi pusing. Waduh, pusing kenapa tuh, Pak? Ya, kamu tahu lawan zaman sekarang nih gak gampang untuk mempertahankan usaha. Iya. Wan, nyetirnya yang bener, Wan. Siap. Agak pusing loh saya. Oke, jadi itu salah satu dialog dan analogi yang biasanya terjadi antara supir dengan bos, ya kan? Kalian pernah tahu dan pernah nggak ngerasain dan tidak meremehkan supir? Kenapa? Biasanya orang yang sudah sukses atau orang yang biasanya sudah menggunakan supir itu sebenarnya ujung tombak mood seseorang. Benar atau enggak, Wan? Benar. Di Amerika ada sekolah les supir, Wan. Tahu nggak kenapa, Wan? Karena supir itu harus minimal tahu bosnya sukanya apa, sukanya nyetirnya gayanya gimana, dan juga mengetahui mood bosnya. Karena kan kadang-kadang ada yang bosnya lagi pengen diajak ngobrol karena dia lagi bosan. Ada yang bosnya moodnya lagi nggak enak, nggak pengen diajak ngobrol. Nah, biasanya kalau yang udah nyetirnya Camry itu pengalamannya udah nyampe situ, Wan. Dan nggak sedikit juga supir yang sampai udah kerjanya puluhan tahun, Wan. Sampai udah kebeli rumah, kebeli sawah, apa kan? Karena supir itu, kerja jadi supir itu nggak gampang, Wan. Bener gak, Wan? Bener, butuh pemahaman yang lebih, pengenalan yang lebih tentang bosnya, supaya nggak salah timing gitu ya. Maksudnya lagi momennya bosnya mungkin lagi pengen diem gitu kan, tapi diajak ngobrol terus. Atau sebaliknya. Jadi lebih melatih kepekaan kali ya. Itu agak susah ya, Wan ya. Susah. Pinter sekali sih, Wan. Aku begitu ya. Kamu yang jadi bos. Jangan Pak. Jadi gini nggak apa-apa, Wan. Bapak juga lagi bosan. Gimana, Wan? Jangan kasihan ibu. Kasihan ibu. Apa-apaan lo? Emang gua ngapain? Oke, balik lagi ke mobil yang akan kita bahas. Seperti biasanya Camry itu selalu ada tombol di sini untuk ngemajuin dan mundurin bangku sini. Biasanya tuh kalau bos itu duduknya di sebelah kiri karena biasanya kakinya pengen dimajuin gitu ya, Wan ya. Yang kayak tadi lu bilang. Terus yang agak sedikit unik, ini ada sedikit tips dari Bang Ridwan. Mobil Camry yang ini ternyata kalau masuk gigi R, kre belakangnya langsung turun otomatis, Wan ya? Iya, jadi enak gitu ngelihatnya. Jadi nggak cuma dari spion doang. Dari kaca belakang masih kelihatan. Nah, begitu tadi yang kita bilang, Wan, susah memahami eksterior depan ya. Begitu masuk ke dalam sini, gue mahamin kenapa Camry itu mahal, John. Kenapa tuh? Enak, John. Enak, John, mobil John. Tuh, ya kan, ada tinggal gini. Ambil denger lagu Between the Moon and New York City, gitu ya, Kak, asik ya? Iya, mantap. Dan ini emang tadi kalau yang lu bilang nih, John, pas banget buat dibeliin ke istri. Karena di situ di belakang itu ada dudukan buat kursi anak kecil ya. Isofix ya? Isofix, ya. Jadi memang istrinya duduk depan bawa anak, anaknya di belakang ya, sama suster biasanya ya. Gitu. Atau enggak kadang-kadang suaminya di depan, istri di depan, suster sama ini ya. Susternya yang keenakan, John. Makanya yang sekarang di Jakarta terjadi adalah Alphard itu pilot situ yang dudukin suster, John. Iya, tapi gini, John, yang kayak gue bilang kan, kita di hidup ini nyari apa? Kita beli mobil Camry gini ya untuk nyenengin diri kita sendiri sama kebutuhan setiap hari kan? Setuju. Terkecuali kita belum punya rumah, kita udah bisa beli Camry, itu salah. Daripada duitnya dibeliin Camry, kenapa nggak kita beliin rumah? Benar kan? Ya, terkecuali lagi kalian itu adalah ekspatriat yang memang di sini tuh kerjanya kontrak 3 tahun. Ya kalian naik Camry ya sudah, karena memang itu fasilitas kantor kan. Iya. Jadi biasanya Camry ini fasilitas kantor untuk direksi yang kayak tadi gue bilang, Wan. Iya, benar. Makanya nggak sedikit juga, Wan, banyak yang orang-orang ekspat itu yang kerja di Indonesia. Dapat supir yang cocok, supirnya sering dibawa pulang ke negaranya, Wan. Iya, sampai keluarga-keluarganya, Wan. Karena apa? Supirnya itu bisa mengerti situasi bosnya. Kadang-kadang, contoh gini, Wan, sesimpel ini, Wan. Hal yang simpel kayak gini aja bisa bikin
supir itu disayang. Contoh misalkan dia tahu bosnya belum minum, diambilin minum dari laci. Oke. Ya kan, kayak misalkan dia tahu bosnya handphonenya HP-nya habis, dia tahu chargeran ada di mana. Iya. Nah, itu sebenarnya yang harus kita pelajari itu hal-hal seperti itu. Ketika berbisnis pun juga seperti itu kan, Wan. Benar. Dunia itu tidak sesimpel yang kita lihat, karena biasanya di sosial media itu mereka hanya menunjukkan apa yang mereka mau kasih lihat. Iya, karena nggak sesimpel itu, John. Kita berbicara bisnis itu berbicara tentang sumber daya manusia dan juga strateginya. Jadi nggak selalu bisnis itu harus untung dari awal, kadang-kadang harus rugi juga dari awal kan. Yang kayak yang punya mobil ini, si beliau ini kan berawal dari Avanza sampai dia beli Camry. Gini itu rasanya tuh enteng. Tapi dia tidak pernah yang namanya meremehkan duit, Wan. Kayak dia bilang, saya bisa, bukan nggak bisa modif ini mobil lebih dari 2 juta, tapi menurut saya hanya ingin merelakan duit saya 2 juta untuk modifikasi mobil ini agar mobil ini lebih terlihat segar. Iya. Karena jadi, alokasinya ya, buat disitulah yang kayak begitu adanya PPKM gini kan, dia tidak mengeluarkan tabungan dia untuk membayar gaji karyawan, tapi dia merelakan Camry-nya untuk dijual untuk agar karyawannya tetap hidup, John. Tetap bisa hidup. Itu thumbs up lah, ya kan? Benar, jadi buat teman-teman yang minat sama Camry V 2019 ini, kalian bisa menghubungi gue atau Henry, karena kita yang akan melayani kalian untuk membeli Camry ini. Camry tahun 2019 tipe V, kilometer 17.000 ya, Wan ya? Iya. 17.000. Dan kesimpulannya apa, Wan, yang lo ambil dari mobil ini, Wan? Kesimpulannya, ini mobil tenaganya cukup. Dan ini istilahnya second option ya. Mungkin kalau misalkan bosan sama Alphard sama Fortuner, ini bisa dijadiin second option. Apalagi ini sedan juga, lebih sedikit lebih nyaman. Dan ini cocok lah buat dibelikan ke istri kalian. Dia takut, John. dia sangka lagi, John. Oke. Ya udah, John, terima kasih ya yang sudah menonton, dan kalau misalkan ada kata-kata yang kurang ajar atau mungkin tidak sesuai, kami mohon maaf. Ini terlepas begini saja kok, tanpa skrip ya. Kita udah lama banget nggak bikin konten kayak gini. Terima kasih Johnny my friend, dan jangan lupa di subscribe karena subscribe itu gratis. Bye bye.